itu Pak Dirut teh. Tidak. Siapa? Toh, yang Bapak Usir, Pak Usir, jabat tertib datang di pasar so mabuk. Mana korupsi? Mana koceke? Beda gampiroi. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kita korupsi apa? Korupsi. Korupsi apa? Pasar Besehati. Dana. Pagi itu bukan sekadar penertiban. Ada ketegangan, ada ketakutan, dan dalam hitungan detik, rekaman amatir berubah menjadi vonis publik. Seorang direktur utama Perumda Pasar dituduh mabuk, dituduh korup, dituduh mencekik pedagang, sebelum siapapun sempat mendengar kebenaran. Opini lebih cepat dari fakta. Nama baik dipertaruhkan, reputasi digantung di ujung kalimat, ketika kebenaran belum sempat berbicara. Edisi kali ini mengungkap apa yang terjadi sebenarnya. Bukan versi kamera, bukan versi komentar, tapi kebenaran yang tersembunyi di balik rekaman itu. Bersama David Kusuma, inilah Saksi Kata. Bersama saya, jurnalis Tribun Manado, David Kusuma, dalam program Saksi Kata. Saksi Kata merupakan rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Ya Tribuners, kita telah menghadirkan Direktur Utama PD Pasar Kota Manado, Pak Luki Senduk. Lebih sehat bugar ini Tegal, Pak. Sehat. Iya. Padahal mengurusi banyak pedagang ya Pak ya. Iya. Iya. Ya Tribuners, Pak Dirut ini akan menceritakan selama menjabat direktur banyak tantangan yang dihadapi. Termaksud baru-baru ini ada video viral saat penertiban mungkin pedagang-pedagang liar mungkin yang di area pasar, terlihat di situ berargumen dengan seseorang yang menuduh Bapak mabuk dan sebagainya. Nah, ini bisa dicerita dulu Pak. Di video tersebut itu sebenarnya apa yang terjadi? Baik, terima kasih. Jadi dapat saya sampaikan bahwa apa yang kami programkan di Perumda Pasar saat ini, terutama menjelang hari besar keagamaan yaitu hari Natal, kami tetap menjalankan program untuk menjaga pasar agar tetap aman, nyaman, dan bersih. Sehingga untuk kenyamanannya kita harus memastikan bahwa para pedagang itu berjualan, beraktivitas jual beli di tempat yang sudah kita tentukan. Iya. Kalau pedagang kita biarkan itu berjualan di sembarang tempat, maka pembeli atau pengunjung pasar akan tidak nyaman. Betul. Tempat jalan mereka berjualan atau tempat parkir mereka berjualan, maka akan terjadi kekacauan. Dalam hal ini bisa terjadi kesalahpahaman antara mereka yang berdagang di Dalam dengan di luar, dan antara pedagang liar tersebut dengan pemilik kendaraan contoh yang akan parkir. Itu yang kita jaga supaya tetap pasar ini teratur dan kita sebagai pengelola menegakkan aturan yang sudah sejak lama kami tetapkan. Jadi kami pada akhirnya membuat jadwal monitoring evaluasi dari direksi dan divisi-divisi yang ada di kantor pusat. Kenapa? Supaya direksi itu mengalami langsung. Kami tidak mau kami direksi dianggap hanya duduk-duduk di kantor, menikmati pendapatan dari situ tanpa bekerja, jadi harus ada keterlibatan langsung, kita harus alami keadaan di pasar. Begitu. Sehingga kami buat jadwal setiap jam 3 subuh sampai jam 8 pagi direksi bergantian didampingi oleh per divisi yang ada. untuk Begitu. turun memantau langsung di lapangan. Sekaligus apabila kalau kita dapati ada pedagang liar tidak ditertibkan, kita memanggil petugas yang ada, segera tertibkan ini. Begitu. Nah, waktu saat video itu beredar itu hari apa itu Pak? Maksudnya kejadian tanggal berapa itu? Iya, itu kejadian kalau tidak salah 23 November pagi, hari Minggu pagi. Itu giliran Kebetulan giliran saya. ya. Karena kita selalu berganti-gantian dari direksi,
Saya datang waktu itu jam 3, sebelum jam 3. Sebelum jam 3 Ya sebelum jam 3 subuh ya? subuh saya sudah di sana, saya, mengarahkan, petugas yang ada untuk segera buka portal. Kan Portal di portal depan itu nanti dibuka jam 3 subuh, karena jam operasional baru mulai jam 3 subuh. Kemudian kendaraan masuk, saya membantu juga untuk membantu mengatur, malah pagi-pagi itu saya duduk-duduk di parkiran dekat food court itu, iya, makan, minum kopi, Oh. tidak minum alkohol, oh, malah makan, minum kopi. Hmm. Selesai itu saya keliling-keliling, sampai itu hampir jam 6 pagi kejadiannya. hmm. Saya lagi lihat-lihat, kondisi lapangan yang ada di sekitar, malah datang tiba-tiba orang langsung buat video. Itu memang ada pedagang liar yang di situ Pak maksudnya? Iya, biasanya di depan situ di samping, loading dock itu Iya. ada gardu tiang listrik, biasa itu memang Tempat. tempat Bukan mereka ya? iya, mereka Oh, menggelar dagangan di situ, dan di belakang saya waktu itu di dekat toilet samping food court 3, iya. parkiran situ mereka masuk. Waktu pagi subuh kurang lebih jam 4:30 saya duduk makan minum kopi situ, tidak ada yang berjualan di situ. Tapi setelah saya keliling putar hanggar, hanggar ikan, baru hanggar dalam, barito sayur, Iya. saya keliling semua. Saya kembali ke tempat itu kurang lebih 5:30, jam 5:30, sudah mulai ada yang berjualan, saya perintahkan, Agar "Ini harus ditertibkan. ditertibkan, ini tempat parkir bukan tempat berjualan." Dan waktu itu saya langsung berdiri sudah panas. Lihat-lihat ke kiri kanan sekitar, kalau ada lagi yang berjualan, datanglah orang ini. Yang merekam. Langsung merekam, "Ini Pak Dio, Pak. ibu-ibu." Saya bilang, "Kenapa? Ada apa?" Iya. Dia langsung teriak-teriak begitu, yang saya tidak, berkenan di Tapi hati. Bapak tidak kenal ibu ini? Tidak kenal, Tidak kenal. heeh. Yang saya tidak berkenan di hati bahwa Iya. dia langsung justifikasi bahwa saya saat itu nggak mabuk, kemudian saya ini, seorang koruptor, saya sudah tersangka. Begitu kata si ibu yang Iya, ngana Bapak mabuk. iya, sekarang kita kan, bisa melihat Iya, kondisi pagi-pagi. pagi, kemudian kalau orang mabuk gimana di situ. Iya. Memang, semacam ada, ketakutan atau apa, kalau kami direksi turun langsung, mereka tidak bebas berjualan. Padahal mereka bukan pedagang Mereka resmi bukan di dalam. pedagang resmi. Mereka pasti, sangat yakin bahwa kita Akan kalau datang ke situ ditertibkan. tanpa perintah pun, karyawan yang ada, petugas, keamanan ketertiban yang ada, pasti akan langsung tertibkan mereka tanpa kami suruh. Iya. Jadi dengan kehadiran kami, direksi pasti ada tindakan-tindakan, penertiban. Sehingga saya juga, menegur karyawan-karyawan saya, apakah harus direksi turun langsung? Tupoksi mereka nanti berjalan kalau ada direksi, begitu. Jadi itu juga fungsi kita untuk, pembinaan kepegawaian. Maka ada beberapa karyawan yang sudah kami kasih surat teguran, malah ada yang kami, memberikan sanksi nonaktif dulu, jalani pemeriksaan di SPI, begitu. Karena ada indikasi kalau begitu pasti ada komunikasi dalam tanda kutip, Pembiaran atau ada ada pembiaran. pembiaran. Kalau terjadi pembiaran berarti ada sesuatu. Nah, Begitu. saat kejadian ini kita juga sempat mendengar videonya yang viral di media sosial. Si ibu ini bilang, Pak Dirut sudah mabuk, terus menuduh terlibat korupsi Korupsi. lah. Ceke-ceke doi pedagang, Itu kan itu bahasanya itu. Pak, maksudnya Iya, sampai terlontar kata begitu dari ibu ini. ya mungkin karena mereka pikir kalau ada saya mereka tidak bisa leluasa. Begitu ya, iya. Dan mereka mau,
memojokkan saya sehingga saya takut datang-datang di pasar. Datang untuk Memonitor, mengontrol. Iya. Padahal ini untuk kebaikan. Padahal kebaikan bersama untuk menjaga juga konsistensi perusahaan dalam aturan yang ada, Iya. begitu. Apa tindakan yang diambil mengetahui video yang direkam ini kemudian viral di media-media sosial? Iya, pertama tentunya saya, eee, besoknya karena itu hari Minggu kantor, pusat tidak buka kan kalau Iya. hari Senin saya mengumpulkan, tenaga-tenaga teknis bidang hukum, bersama dengan, PH, penasihat hukum untuk kaji. Karena sudah diviralkan, saya pikir dia cuma rekam pribadi, tapi ternyata dia viral. Jadi mereka kaji secara hukum, melihat, adakah aturan hukum yang dilanggar, kemudian kami membuat, aduan dan laporan ke pihak kepolisian, begitu. Jadi sudah dilaporkan. Ya saya serahkan ke bagian hukum kami untuk memprosesnya. Kemudian yang kedua, secara internal saya memerintahkan SPI, Satuan Pengawas Internal, Perumda Pasar untuk memanggil pimpinan, unit pasar Jengki Basati untuk ditarik keterangan. Karena indikasi kan bahwa ini terjadi berulang-ulang orang berjualan. Jualan tidak semestinya di tempat. Tidak semestinya. Sekarang bagaimana tanggung jawab pimpinan unit? Oh, ada pimpinan unit? Ada. Jadi kita harus, memintai keterangan mereka. Oh. Apakah tupoksinya mereka sudah tidak jalan, atau apakah ada indikasi pegawai atau karyawan yang dalam tanda kutip sudah terkontaminasi. Oke. Mereka bisa indikasi juga menerima sesuatu atau apa ya. Sampai Dugaan itu yang iya, karena itu berulang. Dugaan itu yang kita sekarang coba, periksa untuk membuktikan dalam ruang lingkup internal perusahaan lewat Satuan Pengawas Internal SPI-nya Perumda Pasar. Oke. Jadi seperti itu supaya Iya. ya mungkin mereka, takut dirut langsung yang turun ini. Iya. Jadi Dan peristiwa ini bukan ternyata setelah ada pemeriksaan bukan baru kali ini. Pak Direktur Umum juga Pak Irving Biki sering tuh sering turun dan direkam direkam oleh orang-orang iya, orang-orang yang sama katanya. Begitu. dari PD Pasar tidak mengetahui orang-orang ini. Kan sering berulang-ulang berjualan-jualan di Iya. situ, kenapa tidak dipanggil, kalian kalau berdagang resmi aja masuk ke pasar, bagaimana?" Kan kita, sosialisasi terus untuk pedagang-pedagang silakan yang mau bermitra bekerja sama silakan melapor, karena kami mau sesuai ketentuan yang ada resmi. Mereka harus mendaftar, mereka membuat kartu dagang, kartu tanda pedagang, mereka harus mempunyai surat izin lahan, dan ini, untuk masuk di database kita. Sedangkan beberapa orang ini alasannya ini pasar rakyat, milik rakyat, siapa saja bisa, di mana saja kita berusaha. Ini Tidak mau diatur. begitu, tidak mau diatur, kemudian tidak mau memberi kontribusi dalam hal ini membayar iuran. Iya, iuran untuk kesejahteraan. Iya, kan iuran yang didapat di pasar itu juga kembali ke pasar dalam bentuk, pemeliharaan. Bagaimana kita menjaga drainase supaya, tetap jalan tidak banyak sedimen, itu kita harus kerja. Bagaimana kalau ada lampu listrik mati kita harus ganti, kita buat, lebih baik lagi pengecetan, ada atap yang sudah rusak kita ganti barusan di, hanggar ikan, kita ganti semua. Dan uangnya itu dari Uangnya itu kan dari iuran di situ, begitu. jadi seperti itu Dan sebenarnya kejadian. pertanggungjawabannya jelas. Jadi kita, tidak lagi, manual dalam laporan dan kegiatan. Penerimaan di pasar pun kita itu sudah digital. Di kantor pusat sudah tidak terima uang tunai. Kiris begitu. Ada yang bayar pakai QRIS, cashless, ada juga yang via transfer, Oh, jadi kayak gitu. oke. Nah, ini lagi Pak, mungkin ada yang
eee, terkait tudingan-tudingan terhadap Bapak ini, termasuk dari orang yang merekam, sengaja merekamnya itu. Mungkin mereka hanya tidak mengetahui masalah sepertinya apa, langsung bilang-bilang begitu mungkin ya, Pak. Karena mungkin mereka membaca di pemberitaan beberapa kali kan Pak Luki datang ke Polda, mungkin memberikan klarifikasi, itu bisa dijelaskan, Pak, mungkin? Iya, Iya. memang kami sejak tahun 2024, tepatnya bulan September, karena ada aduan masyarakat, maka pihak kepolisian memproses. Aduannya tentang pengelolaan pasar. Pasar. Ada yang mengadu bahwa pengelola pasar ini ilegal, tidak mempunyai legal standing. Ada yang Ada yang mengadu begitu, bahwa kalau begitu maka semua yang kami lakukan itu adalah ilegal, pelanggaran hukum. Padahal Perumda Pasar ini itu sejarahnya lahir dari PD Pasar. sebelumnya PD PD Pasar. Pasar, sekarang Perumda Pasar. Pasar. Tapi sebelum PD Pasar itu ada Dinas Pasar. Pada tahun 2000 itu pemerintah Kota Manado melalui Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2000 mendirikan 2 BUMD, yaitu PD Pasar dan PDAM Manado. Waduh. Dari penilaian ini kemudian keluar Perda tentang pengelolaan pasar, Perda Nomor 1 tahun 2013. Di sini dimuat semua tugas, fungsi, kewenangan dari PD Pasar itu. Nanti di tahun 2024 dari PD Pasar jadi Perumda mengikuti peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah PP 54 tahun 2017 itu mewajibkan PD menjadi Perumda. Perusahaan umum daerah. Iya, dan semua aturan tentang PD maupun Perumda ini mengikat di PP 54 ini. Jadi kita dasar hukumnya jelas. Ada. Ya, karena kita memakai itu, maka kita juga tunduk terhadap Permendagri. Ada beberapa Permendagri 37, Permendagri 118. Kita tunduk terhadap itu. Mungkin masyarakat belum terlalu paham atau kurang informasi tentang regulasi ini, sehingga Melapor. ada yang Nggak. nggak tahu langsung melapor, ini tidak ada PD Pasar, ini ilegal. Nah, itu salah satu yang dilaporkan. Tapi juga karena itu pihak kepolisian mencoba menggali apa sih pendapatan Perumda Pasar, PD Pasar. Mana sih beban pengeluarannya, apa yang digunakan. Karena ada yang melapor bahwa pendapatan PD Pasar tahun 2024 sudah hampir 1 tahun 40 miliar. Ada yang Begitu. melapor lagi. Ada yang kenapa tidak memberikan setoran PAD ke pemerintah kota. Tapi kita kan tetap mengacu ke peraturan yang ada, bahwa PD Pasar sampai Perumda Pasar saat ini belum bisa membagi laba, karena selama adanya pasar dari PD Pasar sampai tahun 2022, manajemen yang ada tidak pernah membuat laporan keuangan secara lengkap, neraca keuangan tidak pernah dibuat. Nanti saya menjabat PLT Dio tahun 2022, saya buat laporan keuangan yang diperiksa oleh akuntan publik secara independen. Baru kali itu sepanjang sejarah. Hasil kami wajar dengan pengecualian. WDP. Kenapa WDP? Karena ada catatan. Ternyata sepanjang sekian belas tahun itu aset-aset PD Pasar ini tidak pernah dihitung dan disusutkan. Maka perhitungan aset dihitung nilai awal 192 miliar. Padahal sudah menyusut. Maka pada akhirnya laporan keuangan kita neracanya untuk laba ditahan, bukan terjadi laba tapi minus, laba ditahan negatif
sekitar 65 miliar minusnya. minus. Dalam peraturan pemerintah PP 54 tentang BUMD dinyatakan perusahaan umum daerah ini apabila dalam laporan keuangannya masih ada laba negatif, maka tidak bisa dibagi keuntungan, pembagian laba, tidak bisa bagi dividen. Kalau masih minus ya. Iya, dividen ini salah satu unsur di bagian dividen adalah PAD, kontribusi PAD. Kita walaupun cash flow kita, laporan keuangan harian kita ada positif, tapi kalau secara keseluruhan masih minus, kita tidak bisa Tidak bisa untuk untuk memberikan memberi PAD-nya. PAD. Maka jalan keluarnya pemerintah kota memberikan penugasan kepada kami. Penugasan untuk kami kelola aset-aset pemerintah kota. Di mana asetnya masih pemerintah kota, tapi Contohnya apa itu Pak aset pengelolaannya di PD PT Pasar? Pasar. Contohnya Manado Bay, Oh, itu contoh. malah yang Pasar wisata Tongkaina, Melalayang visual Visual, BW. Pasir Putih Sario, Daseng Karangria. Itu semua milik pemerintah yang kita kelola. Sehingga di saat kita lakukan pemeliharaan, penambahan pengembangan, di Daseng tidak ada toilet, tidak ada ruang bilas, padahal itu bagus sekali di tepi pantai, banyak orang mandi, bisa jadi pasar wisata kuliner. Karena tidak ada fasilitas itu, maka kita bangun. Biaya lagi. Biaya itu kalau dia aset aset PD Pasar, maka itu jadi aktiva, penambahan aset. Tapi karena dia masih aset pemerintah, maka itu jadi beban biaya, jadi pengeluaran. 1 tahun 2024 1,8 miliar Untuk semua ini. untuk semua pemeliharaan, baru pengembangan, dan itu jelas SPJ-nya. Kan kami tidak bisa memberi secara tunai pembagian laba dividen, tapi kami mempunyai penugasan. Maka itulah salah satu yang menjadi modal PD Kontribusi. Pasar untuk berkontribusi ke pemerintah, yaitu memelihara ini dengan biaya 1 tahun 1,8 miliar. Di samping itu, PD Pasar dalam hal pengelolaan parkir, kita mungkin baru zaman kami yang retribusi parkirnya kita yang setor langsung. Jadi walaupun kami Ini kan. walaupun kami bekerja sama dengan pihak vendor, Pihak ketiga. pihak ketiga, tapi untuk biaya pajak ini kami tidak memberi pihak vendor ini yang menyetor, tidak. Supaya terkontrol dan itu langsung masuk ke pemerintah, kami minta pajak ini menjadi bagian dari pembagian hasil ke PD Pasar. Nanti kami yang langsung setor. Jadi sampai bulan Oktober kemarin, dari tahun 2022 akhir sampai bulan Oktober sudah 4,8 miliar yang kami setor ke kas umum daerah Kota Manado. Parkiran. Dari hasil retribusi parkir. Apa ini tidak disebut PAD? Ya, harusnya itu juga bagian itu. Walaupun tugas kami itu hanya kayak sebagai wajib pungut kami yang kan ada orang kalau kerjasama nanti pajaknya biarlah disetor oleh yang pihak ketiga. Tapi kami ingin menjaga supaya uang ini bisa betul-betul langsung masuk. Kami minta dalam perjanjian itu pajak diserahkan kepada kami yang setor ke kas pemerintah, dan itu tidak pernah tidak jalan terus. Per bulan kami store. Nah, itu yang masyarakat tidak tahu, yang melapor ke Polda ini ya. Iya, Oke, begitu. jadi sebatas memberikan keterangan terkait itu semua. Jadi di Polda kami memberikan keterangan semua, dan dari 2024 bulan September sampai hari ini masih proses itu. Masih Belum, verifikasi. masih berproses itu dan belum ada tersangka. Kok ibu ini
seenaknya memvideokan langsung menyatakan bahwa saya sudah tersangka. Pihak kepolisian hargai dong, pihak kepolisian bekerja. belum sampai ke Belum sampai ke sana dia yang sudah, apakah dia yang memproses kami. Nah, itu kesalahan yang dia lakukan yang kami juga proses secara hukum begitu. Oke, jadi itu ya. Nah, Pak, ada lagi yang bertanya ini terkait menyambung tadi dengan parkiran ini. Kata mereka biayanya agak mahal ini kalau parkir di Pasar Bersati, mungkin dibanding dengan di parkiran di mall seperti itu. Itu orang bisa langsung bandingkan Iya, parkiran yang ada di mall itu sama. sama ya, Pak. Tapi memang masyarakat Kota Manado kan belum terbiasa dengan beban biaya parkir digital dan progresif. Progresif kan itu per jam, Jadi kan tiap jam dia dia naik. Tapi ada batasan, sampai sekian jam langsung flat dia. Contoh, setelah 6 jam flat. sekian flat, mau sampai 24 jam dia flat Itu dia. motor di sana 3.000 ya, Pak? Kalau motor flat tidak 3.000. tidak progresif 3.000. Dan semua di mall juga begitu. Kalau parkiran di MBW juga dikelola oleh MBW itu kan parkir swasta semua, kami belum masuk karena tidak ada area parkir. Kita baru beberapa bulan lalu kami mencoba menata ada satu lahan milik pemerintah ya, yang di ujung yang gang. paling ujung. Iya. Kami baru tata itu, kami sudah pasang paving, kita tinggal akan membuat itu sebagai tempat parkiran. Rencana di situ nanti. Di situ rencananya. Nah, terus ada lagi yang di area kawasan 45 yang petugas juga dari PD Pasar itu yang untuk parkirannya. Untuk kan ada yang parkir motor, kalau nggak keluar ada prip prip. Yang Ya, yang di Pasar 45 Kawasan itu, 45. kawasan 45 itu ada area yang kewenangan PD Pasar, ada kewenangan perhubungan. Kewenangan PD Pasar itu di kantor pusat PD Pasar, shopping center, ex bioskop di dalam Presiden. itu. Di depan kan ada area parkir, kita pakai portal. Iya. Baru samping kiri kanannya. Oh iya. Itu cuma sampai area kalau di samping kiri dari toko Swiss Iya. sampai di gapura yang memasuk jalan roda. Kita cuma sampai situ. Ada portalnya tapi situ ya. Yang dalam ada Dalam. portal. Baru yang samping kanan kami hanya dari Tugas. Pionir sampai depan portal. Jadi tidak semua. Yang lain itu dari Dishub. Oh, karena begitu. pernah parkir motor situ ada yang tagih dari parkirnya begitu. Terus Kan- di Dishub itu ya. Iya, petugas kami, jukir kami sudah sampaikan harus ada tanda pengenal. Itu yang pakai baju orange itu dari Dishub atau PD Pasar? Dishub, Dishub. kita Dia tidak pakai baju orange petugasnya biasa. Oh, itu dari Dishub kalau yang pakai rompi. Rompi. Itu Dishub. Dishub ya. Oh iya. Kalau kami itu pakai tanda pengenal. Begitu. Jadi ada dua yang mengelola Iya, karena berbeda area. Soalnya kalau yang di muka Golden kecil di situ Dishub mungkin. Iya. Jadi kami hanya itu di depan shopping center ex Presiden yang ada portal, baru samping kiri dari Swiss sampai di gapura jalan roda, samping kanan itu dari dulu toko jantung kota itu yang bilang sampai ke atas sedikit toko Pionir. Itu petugas Itu PD Pasar. Di luar itu sudah Dishub semua. Flat 3.000 itu kalau mau. Iya, gitu. Dan itu kalau PD Pasar dia harus ada karcis. Kalau mereka tidak kasih karcis dong usah bayar. Begitu. Berarti kalau dari Dishub soalnya tidak pakai karcis biasa. Saya tidak tahu mekanisme di sana. ya. Iya. Oke. Nah, menyinggung terkait yang pengelolaan kebersihan di Pasar Bersati itu seperti apa sistemnya, Pak, untuk pengelolaan kebersihan itu sendiri? Kalau kebersihan kita ada petugas-petugas kita ada jam-jam untuk bersih karena kan ini pasar. Karena ada yang lalu mengeluh itu yang di pinggir laut mungkin ya yang dekat Iya. numpuk Ada di bawah jembatan. itu dulu dibuat jadi TPSS, tempat penampungan sampah sementara. Tapi kita sekarang sudah tidak bikin situ kita sudah buat rumah kompos.
yang di bawah jembatan Iya, yang dulu menuju kan di situ dulu bukan. menumpuk sekali. Kita sudah angkat semua, kita bersihkan, dan itu kita sudah tidak ada, tempat penumpukan begitu karena kita sudah pakai jam. Dari pagi itu sampai kurang lebih jam 7, jam 8 aktivitas cukup tinggi, produksi sampah cukup banyak. Jadi kami nanti mulai beraktivitas untuk kumpul bersih-bersih itu setelah jam 8, baru mereka angkut. Karena kalau kita angkat setiap jam, kembali tetap sampah ada terus karena produksi sampah itu di saat aktivitas pasar Iya, tinggi. tetap ada Nah, tuh. sehingga kita pakai jam. Nanti kita angkat sekalian, setelah jam 8 itu baru disapu. Setelah disapu, kita tunggu juga yang sore, kita angkat lagi, gitu. Jadi ada 2 3 kali angkat titik-titik sampah ini. Yang termasuk di pasar Kerombasan juga, Pak? Ya, pasar Kerombasan juga kita pakai jam Jam begitu. begitu, yang pokoknya yang dikelola Kalau terkendala pasar. terkendala kami apabila di saat kendaraan kami ada yang mogok, maka kami harus memohon bantuan Dinas Lingkungan Hidup atau dari kecamatan untuk armada. Kalau kami mohon bantuan, tentunya, kami harus menunggu mereka selesai kerja dulu, baru mereka bisa membantu. Jadi laksanakan tugas pokok mereka dulu. Oke, jadi iuran dari pedagang-pedagang ini salah satunya untuk pengolahan Iya, kebersihan salah itu. satu kebersihan. Nah itu Pak, sempat ada yang menuding lagi bahwa, pakai kata perusahaan yang terafiliasi lagi dengan keluarga begini, itu bagaimana itu Pak? Iya, itu tidak ada, Tidak itu benar? tidak benar. Jadi, vendor kebersihan dikatakan itu lalu di zaman di Holland. Sudah ada di sana, Iya, dari zaman waktu sebelumnya. kejadiannya kenapa pakai vendor waktu itu, karena waktu kami masuk Mei tahun 2021, itu kondisi PD Pasar ini memang Belum sudah koma. Kalau dalam status kesehatan kom itu sudah koma. Karena kenapa saya katakan koma? Kami masuk, uang perusahaan waktu itu hanya 38 juta, baik cash maupun yang di bank. Bagaimana mau jalan? Kemudian pembayaran gaji waktu itu mereka tidak bayar gaji 3 atau 4 bulan, gaji pegawai-pegawai. gaji pegawai. Baru hutang BPJS, ada kurang lebih 1 miliar waktu itu belum bayar. Hutang pajak dan masih banyak yang Lagi jadi kami masuk itu bukan cuci piring, kami cuci dapur. Karena memang istilah orang Manado berantakan sekolah. memang itu kalau dalam kesehatan koma, Nyaris tapi mati. nyaris mati. Setelah kami, kaji waktu itu, memang wajar dia bisa bangkrut. Karena apa? Pendapatan waktu itu 1 bulan kurang lebih 1,8, 1,9 miliar. Beban pengeluaran bayar waktu itu baru bayar gaji saja sudah 2,4. Di luar operasional. Besar perhatian. Iya, di luar operasional. Karena komponen gaji ini membiayai waktu itu 668 pegawai, karyawan. Dulu 600 sampai 600 Sampai 668. seluruh, tapi sampai di pasar Kerombasan juga. Sudah semua, Semua tapi pendapatan seluruh pasar itu waktu itu cuma 1,9, baru bayar gaji saja 2,4. Pantas mereka tidak bisa bayar gaji. Dan ini kalau dia berjalan terus, bangkrut PD Pasar waktu itu. Sehingga, waktu itu kami bersama-sama dengan pihak pemerintah, dalam hal ini inspektorat, itu melakukan pemeriksaan. Kemudian hasilnya, direksi PD Pasar diminta untuk bikin analisa kebutuhan kepegawaian dan analisa jabatan secara mandiri. Setelah kami, mendapat, rekomendasi itu, maka kami coba minta dari masing-masing unit pasar, masing-masing bagian waktu itu untuk membuat analisa kajian.
sebenarnya di unit saya butuh berapa pegawai. Untuk keamanan berapa, kebersihan berapa, administrasi berapa, penagih berapa, begitu. Bagian juga begitu. Setelah didapat, waktu itu harusnya hasil itu kalau kita langsung penuhi bisa goyang juga karena hasilnya itu maksimal itu 300 pegawai. Jadi setengahnya. Iya, lebih dari setengah Dari setengah bisa dibuang, dibuat, dipotong. dipotong. Maka waktu itu itulah berdasarkan itu kita mengakomodir waktu itu sampai 400. Jadi yang 268 itu yang berhenti. Jadi kita kita lihat dari laporan kinerja. Ternyata orang-orang ini tidak kerja, cuma datang, absen, Pulang. pulang, absen, begitu. Karena tidak ada laporan kerja, otomatis ada rekomendasi untuk diberhentikan. Tapi mereka inilah yang dari dulu yang suka buat teriak-teriak. Tapi saya secara pribadi sebagai penanggung jawab perusahaan, kami melakukan kewajiban sesuai hukum, sesuai aturan. Jadi di saat itu diberhentikan, ya kami layani mereka untuk ambil pesangon, tapi dengan ketentuan harus lewati aturan. Kita bipartit dulu pembicaraan antara perusahaan dan karyawan. Kalau tidak ada kesepakatan bersama, tripartit difasilitasi pemerintah. Kalau tidak ya silakan ke PHI. Ya, itu kan harus kita lalui. Tapi kenapa harus ada bipartit? Karena kita ingin menjelaskan ke mereka kondisi keuangan perusahaan begini loh. Kalau semua langsung bayar pesangon sama juga mau matikan perusahaan ini. Jadi harus ada kesepakatan bersama, kami bayar pesangon dengan jumlah sekian, 60-70% dari jumlah total, kemudian kami cicil berapa kali. Kalau sepakat kita bayar sesuai perjanjian. Dan juga Perusahaan tetap jalan dan itu sudah kami laksanakan. Dan kami sudah bayar pesangon saat ini sudah cukup banyak. yang 200 Yang ini terbeli masih ada. kecil lagi. Karena tergantung dari mereka datang. Kan mereka datang untuk bicara, bikin kesepakatan. Yang sudah selesai 119 orang. Dan kami masih tetap membuka kesempatan untuk datang bicara bersama, begitu. Ada yang tidak terima ini maksudnya pesangon-pesangon. Ya, yang pensiunan yang tidak terima yang lalu ada Benyamin Dogi CS. Mereka gugat sampai PHI dan mereka menang, ya sudah kita akomodir. Tapi dalam putusan diminta kita bicara bersama cara bayarnya langsung atau kami perusahaan tetap minta bertahap. Kita tidak bisa bayar langsung. Sekaligus. Sudah mereka sudah menerima pembayaran Benyamin Dogi CS ini sudah berapa bulan Februari mereka sudah lunas. Sehingga sudah tidak ada ribet karena kita ikuti dan kami fair. Kalau secara hukum menyatakan harus ya kita buat. Begitu, bukan arogan kita. Tidak, kita ikut. Ini juga kan pembelajaran bahwa semua ada aturan mainnya. Jadi kita ikuti itu. Oke. Jadi yang terkait pengolahan kebersihan itu sudah sejak zaman Pak Roland Rolo yang sebelumnya. Tapi di saat saya itu pada akhirnya saya mengambil keputusan kita sudah tidak kerjasamakan, tapi kita memakai PHL, pekerja harian lepas. Dulu kenapa ada vendor? Karena waktu kami masuk dulu itu petugas kebersihan itu ada demo, minta bayar uang makan, bayar gaji, dan harus saat itu padahal uang cuma 38 juta. Nggak bisa kan itu. Tugas lalu demo pakai VD. Di saat mereka demo, satu hari itu sampah di Bersati itu kurang lebih 30 kubik satu hari. Di Pinasungkulan sekitar 20 kubik per hari. Kalau dia demo 1 minggu, Penumpang. ini dampaknya polusinya itu Bersati bisa polusi sampai di pusat kota.
Pindah Sungkulai polusinya bisa sampai ke Tangkuban. Wah, kalau sudah penuh sampah, kalau sudah berminggu-minggu, maka kami harus ambil langkah cepat waktu itu, yaitu kerjasamakan. Karena kan kalau kita kerjasama kita bukan langsung bayar, mereka kerja dulu baru kita bayar, begitu. Oh, kalau sekarang sudah THL, Sekarang PHL, ya PHL, kerja harian lepas ya. iya. Iya. Ah, pe Perumda Pasar juga mengelola kebersihan di perumahan Japaniki. Nah, kalau ini bagaimana kerjasamanya? Kalau di GPI itu kita dapat penugasan. Karena sistem, penagihan kita di pasar sudah digitalisasi, Sudah bagus. jadi sudah pakai barcode, saat di-scan langsung masuk laporan, kita bisa buka dashboard, kelihatan jam berapa bayar, siapa yang tagih, jumlah bayar berapa, maka, kita dapat penugasan untuk, mengelola di situ supaya kita bisa, menjadi contoh buat kecamatan yang ada untuk digitalisasi penagihan. Nah, dan itu kita jalan. Kan di rumah-rumah di sana kita pasang barcode semua. Baru penagih itu datang pakai mesin. Walaupun 1 bulan 1 kali tagihan, tapi, itu sehingga laporannya jelas. Dan kita dalam penugasan itu langsung ditetapkan dalam, keputusan wali kota. Wajib menyetor 40% dari iuran Yang di GPI. Jadi setiap bulan kita store lagi itu. jadi Tidak lewat ke kita, langsung kita store untuk PAD, begitu. gitu. Nah, Pak Dirut, di dalam area Pasar Bersehati ini dulunya ada yang komplain-komplain terkait iuran-iuran. Mungkin ini ada, kalau sekarang masih ada tidak Pak yang menagih secara manual atau bagaimana? Karena di awal-awal waktu peralihan itu ada yang mengatakan ada yang ditagih manual, seharusnya sudah bayar di digital, terus kalau tidak bayar lewat sedikit disegel lapak itu ya, bagaimana ini, Pak? Ya. Jadi untuk Bersehati kan kita buat peraturan direksi khusus Bersehati. Untuk penagihan kita, mulai dengan digitalisasi. Awalnya kita buat itu, langsung, dari bank langsung potong. Jadi, dia setiap pedagang kami minta untuk buka rekening. Buka rekening minimal 250.000. Nanti auto debit dari bank. Jadi tanpa tagihan, tanpa penagih, setiap bulan langsung auto debit, langsung masuk pindah ke rekening PD Pasar. Baru berjalan 2 bulan ternyata kami rugi. Karena pedagang awalnya buka rekening, setelah itu kami banyak berkelahi dengan pedagang. Alasan mereka, kita sudah buka rekening. Kan penjelasan dari sosialisasi yang dilakukan bahwa kita tidak perlu membayar ke penagih, tidak perlu pakai penagih, itu langsung dipotong di bank dari rekening kita. Kita hanya diingatkan setiap bulan masuk store di di rekening. Berkelahi terus karena apa? Ternyata ada sekian banyak pedagang itu waktu itu. Mereka buka rekening, buka 500.000, masuk ke bank di waktu itu BNI yang di depan puskesmas, sekarang di Kalimas. Keluar dari bank mereka langsung belok kanan, ATM langsung ambil lagi. Udah kosong di rekening. Tapi di buku kan tidak terprint. Yang ada kan cuma setoran. Jadi mereka tunjuk ini masih ada, padahal mereka udah ambil. Gagal auto debit. Giliran auto debit tidak bisa gagal. Itu kita memang banyak yang seperti itu ya. Iya. Pada akhirnya kami hentikan itu. Kami, bekerja sama dengan PT Mitra Kasih Perkasa. Kami pakai sistem penagihan pakai mesin edisi MPOS. Jadi barcode langsung. Cara bayarnya manual, cara bayar tunai dan non tunai. Bisa tunai juga. Iya, karena kan ini pedagang kita baru edukasi untuk membiasakan ada kartu cashless toh. Iya. Ada kartu prepaid. Jadi mungkin mereka tidak terbiasa. Tidak terbiasa. Jadi kita minta kalau boleh
Mereka ada kartu e-money, kartu Tapcash, kartu Brisi, apa ya pokoknya kartu untuk living Ya. supaya tapi karena mereka tidak terbiasa, maka Bisa kita tunai. masih buka bayar tunai atau non tunai. Tapi prinsipnya itu langsung terdata. Kalau mereka bayar pakai kartu, itu langsung masukkan uangnya ke rekening. Kalau mereka pakai bayar tunai, penagih ini wajib langsung setor setelah habis jalan penagihan. Karena sudah terdata dia tagih sekian. Kalau sampai besok dia enggak setor, setor. dia yang kena sanksi. Tapi ada petugas yang Tidak, semua paling lambat jam 5 sore mereka harus Setor. sudah setor sebelum bank tutup. Nah, Jadi setiap hari ada setor. jadi kalau awal-awal mungkin dulu karena belum terbiasa. Belum terbiasa. Iya, iya. Nah, Pak Dirut, PD Perumda Pasar juga kan mengelola beberapa pasar di Kota Manado. Ada yang seperti pasar restorasi Malayang ini kondisinya bagaimana sekarang? Belum beroperasi. Begitu juga yang dibangun itu yang di Kayu Bulan ya. Nah, itu bagaimana progres? Boleh dicerita sedikit berapa banyak yang PD Perumda Pasar tangani pasar ini di Kota Manado ini? Yang kita kelola ini sebenarnya ada yang sesuai dengan Perda, yaitu aset daerah yang sudah dipisahkan, contoh pasar Keremasan, pasar Basahati, pertokoan Siswa Miharjo, pertokoan Jalan Lembong, pertokoan Jalan Nusantara, itu sudah sesuai Perda yang Perda 2013. Kemudian ada yang penugasan pemerintah kota, itu Malalayang Bitsol, lokasi parkir mall pelayanan publik, kawasan wisata Sario, Pasar Putih yang jembatan Sario itu. Kemudian Manado Bay, kemudian ada sekarang Urban Forest sementara kita bangun di samping KONI yang untuk kita sementara bangun. Ada kawasan Expa Petra sekarang kita kasih yang mobil-mobil food truck yang di depan hotel Ada center ke sana. Iya, Iya. depan center ke sampai Bank Berarti Bukopin dikelola juga. dikelola. Kemudian Kalimnas, baru Daseng Karangria dan pasar tematik Tongkaina. Itu sesuai penugasan. Ada juga pasar Buha yang sudah dari Dinas Perindak sudah ada berita acara untuk diserahkan kepada kami mengganti pasar Tuminting. Tapi kondisinya pedagang di sana pun awal-awal kami bilang berdagang tidak pakai iuran, tidak ada yang mau Di pasar di Buha. Begitu juga yang terjadi dengan Kayu Bulan di Malalayang. apa lokasinya mungkin terlalu Iya, karena akses kendaraan tidak ada trayek yang ke sana. Ke Buha, ke Kayu Bulan tidak ada kendaraan yang ke sana. Aksesnya ke sana tidak ada. Pedagang mau berdagang, siapa yang mau beli? Begitu. Akhirnya jadi kosong. Akhirnya balik lagi ke Tuminting lagi. lagi. Tuminting ini sampai hari ini belum. Itu kan bukan milik pemerintah. Oh iya. Dan kita kelola yang pasar kecil, Bobok Bailang. Tapi yang kecil-kecil kita ambil kebersihan. Begitu. Tapi semua itu cuma biaya kebersihan. Kalau pasar Perumnas Paniki itu bukan milik kita. Pasar Segar bukan milik kita. Pasar Segar kan itu Iya, sudah ada kerjasama sebelumnya pemerintah kota dengan yang akan bangun Pasar Segar waktu itu. Kalau pasar Tuminting pasar Perumnas Paniki, ya yang udah kamu kita bukan kita. Iya. Katanya dulu ada Dulu sempat kita kerjasama, kita bagi hasil, petugas kita yang tagih, kebersihan kita yang atur. Tapi setelah perjanjian itu berakhir, pemilik usaha situ Bapak Ferry kalau sudah tidak mau memperpanjang begitu. Udah kami menyampaikan ke Dispenda, kami juga menyampaikan ke pemerintah setempat, pemerintah Kecamatan Mapanget, supaya pemerintah lah yang ambil
retribusinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, kalau strategi ini kan yang jadi aset pemerintah yang seperti Kayu Bulan, juga yang di Tongkaina. Nah, ke depannya itu bagaimana untuk menggairahkan lokasi-lokasi itu? Kalau Kayu Bulan itu, sebagian besar masih dikelola oleh Disperindak, ada sentra IKM di situ. Iya, Jadi itu masih Disperindak. Tongkaina yang kelola. Kalau Tongkaina, pasar wisata Tongkaina sudah kami yang kelola. Untuk saat ini kami mengarahkan itu ke wisata rohani, Oh, wisata rekreasi, kan ada kolam renang di sana. iya. Kami, perbaharui, pelihara kolamnya, kolam untuk anak, kolam kemudian membran, rumah panggung. Sampai hari ini kami masih memberi, apa, keringanan. Siapapun yang datang, yang penting melapor ada kegiatan kerohanian, retreat, koleksi, pendalaman iman, baru ada yang, muslim bikin, Kegiatan. kegiatan, free. Yang penting melapor dan kami jadwalkan jangan ada 1, 2 kelompok yang bersama-sama dan, Iya. bisa terjadi Tim gesekan. Yang penting melapor dan kita atur penjadwalannya. itu masih keringanan. Sampai hari ini tidak ada Masih. ditarik biaya. Jadi kami yang biayai lampu, air, apa semua masih biaya dari Perumda Pasar. Kalau ke depan rencananya bagaimana tapi kalau Ya. Tongkaina ini? Kita akan lihat kalau memang kita mungkin cuma minta biaya listrik. Kalau biaya padahal di sana bisa nginap. Begitu. Oke. Nah, tidak terasa sudah hampir sejam perbincangan dengan Pak, Dirut ini. Mungkin Pak selama menjabat untuk Dirut ini sudah berapa tahun kalau untuk Dirut? Untuk Dirut dari Mei 2022. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri, apa tantangan yang dihadapi selama menjabat Dirut ini dan capaian-capaian yang sudah berhasil dilakukan? Iya. Jadi, pertama tentunya tantangan. Tantangan kita yaitu, bagaimana kita berhadapan dengan pedagang yang sudah terbiasa, yang melakukan kegiatan aktivitas tidak melihat aturan. Bagaimana kita mengedukasi mereka, bagaimana kita membina mereka, walaupun mereka menjadi mitra kita, tapi tugas kita untuk membina, mengedukasi mereka supaya UMKM kita maju. Dan paling utama tantangannya yaitu, merubah mindset dari pedagang. Karena mindsetnya bahwa siapapun yang pegang BUMD, pasar ini, itu masih dalam tanda kutip melekat label warna. Padahal, Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, Pak Andre Ango dan Pak Dr. Richard Swalang, di saat meminta kami menjadi, pengelola di pasar, menjadi direksi maupun dewas, hal paling utama yang disampaikan, tidak ada yang mengatasnamakan warna itu dalam tanda kutip politik. Iya. Kami menunjuk anak-anak ini, kami melihat dari aspek kemampuan profesionalitas. Jadi jangan terpengaruh, jangan terkontaminasi dengan politik. Kerjalah sesuai dengan, kapasitas, kompetensi masing-masing. Sehingga tujuannya memang hanya ingin memperbaiki. Tata kelola diperbaiki, kemudian, penataan semua memperbaiki terus. Dan itu yang kami lakukan. Tapi karena dari dulu mindsetnya bahwa ini siapa yang partai apa yang berkuasa dia juga berkuasa akhirnya yang terjadi isu-isu politik yang terjadi. Iya. Itu tantangan paling berat itu. Setiap kita bergerak dianggap ini program dari partai politik. Padahal tidak, kita punya rencana bisnis 5 tahun. Kita sudah tetapkan tahun ini kita buat apa, ini buat apa, tahun ini apa. Itu sudah terprogram semua. Tapi ya begitulah, itu yang perlu kita rubah. Kita rubah yaitu mindset dari pedagang, pola pikir mereka.
Kalau bilangnya inilah sebenarnya ini yang revolusi mental, bagaimana merubah, mindset yang ada. Dari dulu yang Iya, sistem digital. digital sekarang jadi tahu. Jadi ini yang paling utama kita harus dan pedagang yang dulunya tidak terbiasa dengan QRIS, mau tidak mau kita harus ajarkan pakai QRIS. Saya beberapa kali menyampaikan ke pedagang, Anda membayar 27.500, pakai QRIS pasti jumlah begitu. Tapi kalau Anda pakai tunai, pasti Anda bayar 30.000. Itu sama memberi peluang pungli. Begitu, apapun yang terjadi itu. Ya begitu, jadi harus ada tahapan itu, memberi pembelajaran kepada pedagang untuk mendukung. Begitu juga ke masyarakat pengunjung, pembeli. Ini juga kita harus sampaikan. Selama masyarakat atau pembeli pengunjung di pasar tidak mendekati membeli barang di pedagang yang berjualan di area terlarang, pasti mereka tidak akan berjual di situ. Kalau yang datang ke pasar dia sudah tahu, oh beli rica di sini, beli tomat di sini, beli sayur di atas, beli daging di sini. Dan mereka langsung masuk, biar orang berjual di luar tidak akan, kalau sudah tidak ada pembeli buat apa mereka diam-diam di luar. Iya. Pasti akan masuk ke dalam semua. Jadi itu butuh juga pendidikan ke para pengunjung. Kita ini mau memperbaiki. Jadi itu, dan kita harus betul-betul mendapat dukungan penuh dari masyarakat kalau ingin memperbaiki. Tindakan nyata itu tadi, datang langsung ke area yang tempat berjualan, jangan cari di tempat parkir. Kalau sudah terbiasa maka jadi rame di tempat parkir dengan pedagang liar. Tetap akan menertibkan. Tapi kami tetap tertibkan. Dan apa yang telah kami lakukan sepanjang kami menjadi riot ya, itu tadi pencapaian kami bagaimana kami memperbaiki sistem. Iya. Sistem paling utama di keuangan. Sistem akuntansi keuangan itu kita perbaiki. Betul-betul awal mula kita perbaiki. Jadi sudah tidak ada uang tunai yang diterima di kantor pusat. Yang diterima di kantor unit. Semua harus melalui bank. Dia setor di bank, dia transfer. Jadi kita terima, itu tinggal laporan transfer. Begitu penagihan, pasar-pasar besar ini kita tagih secara digital. Sudah tidak ada tagihan manual. Kalau didapat berarti itu personal, oknum. Saya beberapa kali menyampaikan ke pihak kepolisian, kalau didapat silakan tangkap. Karena mereka telah melanggar SOP perusahaan. Dan itu oknum, bukan kami. Jangan dianggap itu perintah direksi. Karena kita sudah buat SOP. Itu yang kami perbaiki. Dan kami bersyukur banyak BUMD dari luar, ada dari Jember malah datang belajar kepada kami. Dari Gorontalo, dari Minahasa, sistem, mereka lihat sistem. Walaupun kami sudah buat bagus dan banyak laporan, kami menghadapi laporan-laporan dari kepolisian, kami tetap kerja sesuai yang ada. Kemudian BPJS yang hutang-hutang itu kami mulai cicil membayar hutang. Sudah 2 miliar sekian. Dan yang paling utama, selama ini setelah kami periksa, pembayaran pajak itu bolong-bolong. Tapi kami taat bayar pajak. Kami memberi kepada negara. Sepanjang saya jadi dirut sampai hari ini, sudah 7 miliar lebih kami setor pajak. Karena pajak ini kan yang mau menghidupkan negara ini. Kita harus dukung itu. Jadi itu yang kami lakukan ya. Mudah-mudahan apa yang kami buat, kami perbaiki ini bisa menjadi tonggak untuk BUMD ke depan, menjadi BUMD yang lebih maju, BUMD yang lebih baik. Dan paling utama yang BUMD yang mandiri. Kalau mandiri berarti tidak ada campur tangan politik dan sebagainya. Saya kira itu. Iya. Ya, Tribuners, demikian perbincangan saksi kata dengan Pak Direktur Utama Perumda Pasar Kota Manado, Pak Luki Senduk. Nah, Tribuners, kita akan berjumpa dalam episode saksi kata berikutnya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.